Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 340. Namun seperti biasa akan ada pembahasan lanjutan atau detail yang ada pada chapter 340. Nah, sejauh ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan lebih lanjut. Seperti misalnya posisi dan nasib quirk dari Ragdoll yang begitu menjanggal, kemudian bagaimana peran besar Aoyama nantinya, dan kemunculan Shinso yang masih menimbulkan pertanyaan. Serta masih banyak lagi yang perlu kita bahas. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Nasib Ragdoll. Secara mengejutkan, Ragdoll dari agensi Well Well Pussycat ternyata ikut dilibatkan dalam penyusunan rancangan strategi perang melawan League of Villains. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dan mengapa harus Ragdoll? Bukannya dia sudah dibebas tugaskan sebagai pahlawan akibat dari quirknya yang telah dicuri? Nah, pertanyaan ini sering dipertanyakan oleh para pembaca pasca chapter 340 rilis, dan saya sendiri memiliki pendapat pribadi. Jadi pada dasarnya Ragdoll ini hanya kehilangan quirk, namun tidak dengan tugasnya dalam membantu agensi pahlawannya, di mana Ragdoll masih ditugaskan di bidang administrasi agensi untuk saat ini. Yang mungkin tentu saja Ragdoll masih diharapkan quirknya nanti kembali, meskipun kemungkinan tersebut sangatlah kecil. Nah, suatu yang janggal juga akhirnya menjadi pertanyaan mendasar. Apakah quirk Ragdoll saat ini sudah kembali oleh sebab pertarungan Star versus Shigaraki di beberapa waktu yang lalu? Oke, jadi kita akan berteori sedikit mengenai kasus Quirk Surge pada Ragdoll. Sebelumnya, setelah dicuri oleh All For One, Quirk Surge pada akhirnya diberikan ke Shigaraki. Dan singkatnya, pada saat pertarungan melawan Star, menurut Bakugo di chapter 336, Quirk Surge adalah salah satu dari sekian banyak quirk yang dihancurkan oleh Star di dalam Vestige Quirk di All For One. Sehingga akan menimbulkan dua cabang asumsi, yaitu Quirk Surge memang sudah musnah begitu saja, dan yang kedua, bisa jadi Quirk Surge bisa saja rusak dalam tubuh Shigaraki, namun akhirnya kembali kepada pemilik asalnya, yaitu Ragdoll. Nah, kita akan mengambil asumsi kedua bahwa Quirk Surge bisa saja telah kembali kepada Ragdoll saat ini, sehingga menjadi dugaan bahwa Ragdoll akan ditugaskan untuk mencari tahu lokasi keberadaan villain dengan Quirk Surge yang sudah kembali. Teori ini mungkin teori paling jorok jika memang terjadi, tapi jika kita menyimpulkan mengapa Ragdoll bisa ditugaskan kembali untuk membantu pihak pahlawan dalam menyusun rencana, adalah karena Ragdoll sebagai pemegang awal Quirk Surge mampu mengetahui kelemahan dari quirk yang dia miliki. Sebab dalam narasinya yang ada di chapter 340 ini, Ragdoll berkata bahwa quirknya sedang digunakan dengan jahat. Artinya tidak sepenuhnya Quirk Surge musnah dari tubuh Shigaraki, melainkan versi duplikatnya saat ini masih dimiliki. Dan versi duplikat Quirk Surge ada pada All For One. Segala kemungkinan di luar dugaan dapat terjadi. Mau kembali ataupun tidak Quirk Surge, Ragdoll selaku mantan penggunanya tentu mengetahui bagaimana cara kerja quirknya dipakai oleh si pemilik barunya. Bagaimana cara memisahkan villain? Rencana All Might yang cukup efisien akhirnya dibeberkan pada chapter 340, yang mana All Might memiliki rencana untuk memisahkan All For One dan Shigaraki dengan jarak tempuh 10 km di masing-masing tempat. Tidak hanya Shigaraki dan All For One saja, melainkan ada Dabi dan seluruh villain akan dipisahkan guna untuk memudahkan pihak pahlawan mengeksekusi villain. Sebab jika para villain diserang secara berkelompok, maka kekalahan akan terjadi di pihak hero. Nah, secara otomatis nantinya akan ada beberapa pembagian kelompok villain yang dibuat guna untuk mengeksekusi villain-villain yang sudah dibagi ke beberapa tempat. Dan beberapa kelompok hero yang nanti ditugaskan pastinya adalah hero yang memiliki quirk memumpuni atau setidaknya memiliki kemampuan untuk menghadapi beberapa penjahat dari League of Villains yang kekuatannya cukup gila-gilaan. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana memisahkan para villain dengan jarak tempuh masing-masing 10 km. Nah, di pihak hero saat ini sebenarnya diuntungkan dengan keberadaan Kurogiri yang sedang dalam tahap penelitian, yang dari penelitian tersebut bisa saja dapat digunakan nantinya untuk menjadi amunisi vital bagi para hero guna untuk melancarkan rencana pemisahan villain. Hal ini disebabkan oleh Kurogiri yang memiliki quirk Warp Gate, sebuah quirk yang memiliki kemampuan untuk menteleportasi apapun dengan jarak yang sangat jauh. Jadi dengan adanya Kurogiri, maka rencana pemisahan villain akan dapat dilakukan. Tapi lagi-lagi akan timbul pertanyaan, bagaimana memanfaatkan Kurogiri nantinya? Sedangkan Kurogiri sendiri mendedikasikan dirinya pada All For One dan Shigaraki. So, di segmen berikutnya akan kita jawab. Aoyama, Kurogiri, dan Shinso akan teaming up. Di chapter 340 kali ini, kita difokuskan ke beberapa karakter yang memiliki konektivitasnya masing-masing, yaitu Aoyama, Kurogiri, dan Shinso. Aoyama di chapter ini sedang dinegosiasi oleh Aizawa agar memastikan dirinya untuk ikut campur dalam perang akbar yang akan terjadi sebentar lagi. Sebab selain untuk dimanfaatkan sebagai seseorang yang akan mengelabui informasi ke All For One, hal ini juga akan menjadi suatu penebusan dosa pengkhianatan Aoyama. Nah, untungnya Aoyama setuju dan turut ikut campur dalam perang nantinya. Lalu sekarang apa hubungannya antara Kurogiri?
Oke, jadi Kurogiri sejauh ini diketahui masih memegang teguh prinsipnya untuk berdedikasi kepada All For One dan Shigaraki. Sehingga ada kemungkinan jika Kurogiri juga mengetahui bahwa Aoyama adalah oknum yang berpihak kepada League of Villains, yang padahal faktanya Aoyama sudah terciduk sebagai pengkhianat. Nah, dengan ketidaktahuan Kurogiri inilah, maka Aoyama dapat memanipulasi informasi kepada Kurogiri agar nantinya dapat dipahami oleh Kurogiri itu sendiri. Dan nantinya Shinso bisa ikut campur dalam konspirasi yang dibuat oleh Aoyama terhadap Kurogiri. Kita juga perlu menyadari bahwa Shinso dapat meniru suara seseorang dengan sangat akurat, sehingga inilah peran Shinso nantinya, yaitu memerintahkan Kurogiri dengan cara berpura-pura sebagai All For One dengan bermodalkan suara, dan kemudian mencuci otak Kurogiri agar melakukan rencana yang sudah disiapkan oleh para hero. Nah, rencana tersebut besar kemungkinan adalah rencana pemisahan villain yang akan dipisahkan dengan jarak 10 km jauhnya. Sebab mau dengan cara apa lagi memisahkan villain? Apakah dengan cara konvensional yaitu memakai teknologi kendaraan? Kan kurang masuk akal. Dan lagi pula kita sudah melihat kemampuan Warp Gate yang dapat menteleportasi ratusan villain di season 1 pada saat di insiden USG. Jadi, Quirk Warp Gate milik Kurogiri sangat dibutuhkan, dan untuk memanfaatkan Kurogiri, maka diperlukan Aoyama sebagai manipulator informasi dan Shinso sebagai pencuci otak Kurogiri. Wow, apakah teori ini mantap? Ya, tentu saja jika memang terjadi nantinya akan cukup keren. Sebab Kurogiri akhirnya dapat mewujudkan harapan Shirakumo Oboro yang ingin menjadi pahlawan, Aoyama yang bisa menebus dosa-dosanya, dan debut yang sangat mantap bagi Shinso selaku siswa baru di jurusan pahlawan. Kemunculan Shinso. Meskipun kemunculan Shinso sangat keren di akhir chapter 340, yaitu dengan full lengkap memakai kostum hero dan berhasil menguasai tali fiber khas Aizawa, akan tetapi tetap saja menimbulkan pertanyaan yang lagi-lagi perlu dijelaskan lebih rinci, yaitu mengapa bisa Shinso akan diturunkan ke medan perang? Bukannya dia belum punya lisensi pahlawan sementara? Nah, akan saya jawab satu persatu. Yang pertama, Shinso sebenarnya sudah dipastikan akan masuk ke jurusan pahlawan pada saat di season 5, atau lebih tepatnya di arc kelas A versus kelas B, dan selang waktu 3 bulan sebelum perang. Dan 1 bulan setelah Deku menjalani misi Vigilante, Shinso tentunya menghadapi latihan yang begitu ketat agar memenuhi kelayakan dirinya untuk masuk ke jurusan pahlawan. Hal ini nampaknya perlu dilakukan oleh Shinso sebab Shinso tidak melakukan tes penghancuran villain bot seperti Deku dan anak-anak kelas pahlawan lainnya. Alhasil, Shinso memerlukan latihan khusus yang sesuai dan relevan dengan kemampuan quirknya, yaitu Brainwash. Selain itu, alasan mengapa Shinso bisa dilibatkan adalah tidak lain karena rekomendasi dari Aizawa secara langsung, sebab Aizawa adalah guru di UA dan guru yang ada di UA memiliki kebebasan untuk menentukan nasib dari setiap muridnya. Alhasil, saya menduga bahwa rencana yang sebelumnya Aizawa paparkan di hadapan para polisi, All Might, dan kepala sekolah di chapter 338 sebelumnya adalah dengan memanfaatkan kemampuan cuci otak yang hanya dimiliki oleh Shinso. So, maka dari itu, meskipun belum memiliki lisensi pahlawan seperti halnya Deku dan yang lainnya, Shinso tetap akan ditugaskan atas dasar kondisi darurat yang sedang terjadi saat ini. Jadi, Shinso akan memulai debutnya dengan sangat epik di medan perang nanti sebagai seorang siswa pahlawan. Anjay, keren banget. By the way, kostum pahlawan Shinso sebenarnya sudah lama pula di-tease, yaitu kostum hitam dengan desain yang serupa dengan kostum hero Aizawa semasa sekolah di UA. Ya, sangat masuk akal mengingat quirk Shinso hanya menyerang secara psikis dan bukan fisik, serta Aizawa adalah panutan bagi Shinso. Jadi tidak perlu memakai kostum hero berlebihan seperti Bakugo. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya paparkan mengenai detail chapter 340. Jika ada tambahan bisa kita diskusikan di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.